Dalam kilas sejarah. Pengertian hitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, tetap beri dukungan kepada kami, ROF Sound. Kali ini kita akan membahas tentang hitan. Dalam kilas sejarah. Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dengan demikian, melaksanakan syariat hitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat hitan. Karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hitan. Secara bahasa, hitan berasal dari bahasa Arab, khotana, yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit, kuluf, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Hukum hitan. Hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu, hukum hitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hitan perempuan wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hitan perempuan hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis, Nabi kita menjelaskan tentang fitrah manusia yaitu, 1. Hitan, 2. Mencukur bulu kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, 5. Memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah dalam melaksanakan syariat hitan, karena setiap sunnah Rasulullah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia pelaksanaan hitan. Secara syariat, tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan hitan. Namun, hitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat, maka hitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Jawabnya, yaitu ketika anak laki-laki sudah balik. Para ulama membagi waktu pelaksanaan hitan dalam dua waktu, yakni 1. Waktu mustahab, sunnah. Beberapa ulama berpendapat, hitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan hitan adalah baik. 2. Waktu wajib hitan, yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat, seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berhitan. Tujuan dan manfaat hitan. Kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama hitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Sebagai zat yang maha bijaksana, dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan hitan ini? Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata hitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya hitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktik hitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian dan tempat, dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar syalatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan laki-laki untuk berhitan. Dilihat dari tinjauan medis, hitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan hitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah serta untuk menjaga kesehatan badan. Untuk perempuan, praktik hitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan.
Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, alias tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Dari sisi medis, ada yang berpandangan, sunat perempuan bermanfaat untuk mencegah penumpukan smegma, atau kotoran berwarna putih di klitoris, sehingga dengan disunat manfaatnya untuk membersihkan. Dijelaskan bahwa sunat perempuan berbeda dengan female genital mutilation, yang menghilangkan secara total atau sebagian organ genital eksternal wanita. Sunat perempuan dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris menggunakan ujung jarum steril, tanpa sedikit pun melukai klitoria. Hikmah khitan. Terdapat beberapa hikmah dari pensyariatan khitan, yaitu 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. 4. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. 5. Menjadi ciri muslim yang baik. Hadis-hadis tentang khitan. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. 2. Dari Az-Zahri, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah, walau sudah besar. Hadis riwayat Harb bin Sufyan. 3. Dari Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi seraya berkata, saya masuk Islam. Maka Nabi bersabda kepadanya, buanglah rambut kafirmu. Maksudnya, cukurlah. Dan, ayahnya, Utsaim, berkata, sahabat yang lain telah menghabarkan kepadaku bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang lain yang bersamanya, cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Athiyah radhiyallahu anha, seorang wanita juru khitan, khitanlah anak-anak perempuan, tetapi jangan dipotong habis. Karena sesungguhnya khitan itu membuat wajah lebih berseri dan membuat suami lebih menyukainya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dan Imam Al-Hatib di dalam tarikhnya. 5. Sabda Rasulullah, apabila dua khitan laki-laki dan khitan perempuan, sudah bertemu, maka sudah wajib mandi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abdur Razzaq dan Imam Ibnu Hibban. Di dalam hadits ini, Nabi menisbatkan khitan untuk para wanita. Maka ini menjadi dalil tentang disyariatkan juga khitan bagi mereka. Iya.